Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Rivaldi dengan NPM 244300668 akan menjelaskan tentang analisa pakaian. Yang saya jelaskan adalah pakaian atas atau tops. Hasil analisisnya, pertama, kain pada baju tersebut merupakan kain berbahan cotton 10S. Yang kedua, ditenun dengan menggunakan anyaman polos. Yang ketiga, benang yang digunakan untuk menenun kain tersebut adalah benang katun. Warna yang dipakai adalah warna krem. Warna yang digunakan dengan teknik Paste Daidu. Yang kedua adalah ada beberapa aksesoris. Pertama, seperti label pada baju ini termasuk dalam woven label atau jacquard dipasang pada bagian dalam dekat leher. Dengan cara dijahit terdapat informasi yaitu merek pakaian, size pakaian. Yang kedua ada care label yang di dalamnya termasuk ada satu merek pakaian, yang kedua dicuci menggunakan mesin cuci, yang ketiga normal pengering, yang keempat jangan gunakan pemutih, yang kelima jangan setrika gambar. Sekian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Nursanti Fatia Zara, NPM 244300665. Di sini saya akan mempresentasikan tentang celana bagian bawah atau pakaian bawah. Hasil analisa yang saya dapat adalah kain pada celana tersebut digunakan serat yang terbuat dari bahan polyester, ditenun dengan menggunakan anyaman keper kiri, digunakan jenis benang lusi dan pakan yang sama dalam pertenunannya. Warna yang digunakan adalah warna merah. Selanjutnya adalah aksesoris garment. Yang pertama adalah lining atau furring. Lining pada celana ini digunakan pada bagian saku, yaitu pada saku bobok. Saku bobok bibir 2 terletak di bagian samping pakaian dan berjumlah 2, yaitu 1 buah di sisi kiri belakang dan 1 buah di sisi kanan belakang. Pada bagian bawah saku dibuat bundar agar menghindari terperangkapnya kotoran pada sudut saku. Selanjutnya adalah kancing. Kancing yang digunakan merupakan personalized kancing berbahan plastik, memiliki 4 lubang dan dijahit dengan model stitching cross. Kancing ini terdapat pada bagian pinggang yang berjumlah 1 buah dan pada tutup saku tempel sisi kanan dan kiri masing-masing 1 sehingga berjumlah 2 buah. Kancing di sini berfungsi sebagai closure garment. Label. Selanjutnya adalah label. Label pada celana ini menggunakan jenis satin dan berbahasa Cina. Label tersebut dipasang dengan cara dijahit pada waist bagian dalam. Informasi yang terdapat pada label tersebut adalah barcode, merek celana, tagline, ukuran, dan cara pencucian. Yang terakhir adalah zipper atau resleting. Resleting yang digunakan merupakan metal resleting berbahan aluminium. Dilihat dari warnanya, merupakan tipe close end zipper, dipasang dengan cara dijahit dan berfungsi sebagai closure. Slidernya berjenis semi-automatic slider. Kemudian yang selanjutnya itu ada pakaian luar atau outwear. Dari hasil analisis pakaian tersebut, yang pertama ada kain. Kain ini terbuat dari bahan katun dan 100% polyester. Jenis anyamannya itu keper. Pakaian ini berasal dari Alexei Blazer Gaudi. Dijadikan kain dengan cara ditenun. Yang digunakan pada komponen utama adalah kain twill, karena proses penenunan twill melibatkan interlacing atau penyilangan, dan dinamakan sebagai herringbone karena ia memiliki pola twill dengan motif zigzag yang menyerupai tulang ikan herring, sehingga ia memberikan tampilan sophisticated dan klasik. Untuk warna yang digunakan adalah krem tua dengan teknik pewarnaan dispersi. Kemudian yang kedua itu ada aksesoris. Aksesoris yang pertama itu ada kancing. Kancing tersebut terbuat dari bahan polyester sehingga ia dapat memberikan sentuhan keunikan tersendiri. Ia dipasang dengan cara dijahit dengan kekuatan dan ketahanannya sehingga menambah kesan stylish sekaligus praktis dalam setiap penampilan. Yang kedua itu ada label. Label tersebut dijadikan sebagai merek pakaian yang terbuat dari bahan woven atau dengan jenis bahan jacquard
Ia dipasang dengan cara dijahit pada bagian kerah. Kemudian, informasi yang terdapat pada label tersebut, yang pertama ada merek pakaian. Mereknya bernama Gaudi, dan yang kedua ada size pakaian dengan size S. Yang selanjutnya itu ada care label. Informasi yang terdapat pada care label tersebut, yang pertama ada machine wash temp 40 derajat. Cuci mesin temperatur 40 derajat. Maksudnya, pakaian tersebut harus dicuci dengan air bersuhu 40 derajat. Kemudian yang kedua ada do not chlorine bleach. Hindari pemutih. Maksudnya, pakaian tersebut tidak boleh menggunakan pemutih karena dapat merusak pakaian tersebut. Kemudian yang ketiga ada low iron if needed. Setrika temperatur rendah jika perlu. Maksudnya, apabila pakaian tersebut ingin disetrika, maka harus dengan suhu rendah. Kemudian yang terakhir ada low tumble dry. Mesin pengering temperatur rendah. Maksudnya, apabila pakaian tersebut ingin dikeringkan, maka harus menggunakan mesin pengering dengan suhu rendah. Nah, untuk selanjutnya, itu ada pakaian tradisional. Hasil analisis dari pakaian tersebut, yang pertama itu kain. Kain ini terbuat dari bahan katun dan dibuat dengan cara ditenun. Untuk anyamannya itu termasuk pada jenis anyaman polos. Kemudian kain ini digunakan dengan jenis benang lusi dan pakan yang sama dalam pertenunannya. Kemudian pakaian tersebut dibuat dengan teknik cap untuk membuat motif batik pada kain.